Shalom, perkenalkan saya Stefanus Bulu dan saya lulusan mahasiswa dari STT Yestoya Malang. Saya memiliki kerinduan untuk membagikan berkat firman Tuhan ini melalui sosial media, baik itu Facebook, baik itu YouTube, baik itu TikTok dan lain-lainnya. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema yang paling penting. Temanya adalah hanya Yesus jalan menuju ke surga. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di luar daripada Yesus, di luar daripada Kristus, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan untuk memperoleh surga. Tidak ada jaminan untuk memperoleh keselamatan. Di luar daripada Yesus Kristus, pasti kita binasa. Karena apa? Karena baik agama lain, baik marapu dan lain sebagainya, tidak pernah saya dengar atau pernah saya baca bahwa yang menjadi panutan setiap agama itu tidak menjanjikan keselamatan, melainkan mereka harus berusaha atau berjuang sendiri, berbuat kebaikan atau beramal yang banyak. Lalu dengan perbuatan demikian mereka baru memperoleh surga. Mereka baru memperoleh yang namanya keselamatan. Karena keselamatan itu menurut mereka, menurut pandangan orang di luar daripada Kristus, itu diperoleh oleh karena perbuatan yang baik atau amal yang baik, amal yang banyak. Tapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui, perlu kita mengerti bahwa di dalam Kristus atau secara umum di dalam kekristenan, secara khususnya di dalam Kristus Yesus, perbuatan baik itu adalah bagian yang kesekian kalinya atau adalah bagian yang kedua. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa Yesus sudah menjaminkan atau sudah memberikan keselamatan itu terlebih dahulu kepada orang tersebut. Ya, dia memberikannya secara cuma-cuma, secara gratis. Sebenarnya ada ayatnya, tapi kalau untuk saya mau cari mungkin masih membutuhkan waktu yang lama. Nanti mungkin saudara-saudari sendiri bisa mencari atau melihat di Alkitab bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus atau Tuhan Yesus itu memberikan suatu jaminan keselamatan
artinya keselamatan itu didapatkan semua pengikutnya secara cuma-cuma, secara gratis. Pengikutnya memperoleh keselamatan itu secara cuma-cuma atau gratis. Yang artinya bahwa perbuatan baik kita tidak menentukan orang tersebut itu masuk surga. Tidak seperti itu di dalam Kristen atau di dalam pengikut Kristus. Melainkan sebaliknya, Tuhan Yesus sudah memilih, Tuhan Yesus sudah memberikan terlebih dahulu surga itu atau keselamatan itu kepada orang tersebut. Dan dengan demikian orang tersebut mengalami Roh Kudus. Maka Roh Kudus itulah yang menggerakkan hati orang tersebut sehingga orang tersebut itu boleh menjadi sama dengan Kristus. Boleh dia berbuat baik dan lain sebagainya, beramal. Jadi perlu saya tekankan lagi, saudara. Di dalam Kristen, perbuatan baik itu atau beramal itu tidak memberikan jaminan untuk kita selamat, melainkan hanya Yesus Kristus. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, ketika kita mengambil keputusan atau komitmen untuk menjadi pengikut Kristus, dan kita dibaptis, menerima Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita pasti akan memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Tidak perlu saya panjang lebar untuk menjelaskan tanpa ayat. Saat ini saya akan memberikan ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan dukungan bahwa benar-benar bahwa hanya di dalam Yesus Kristus, itu pasti ada keselamatan. Ya, coba kita perhatikan di Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6. Ya, dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan ini atau ketika kita membaca, kita langsung pahami bahwa kalau seseorang itu tidak akan bisa datang ke surga, ya, tidak akan bisa datang ke surga, ya, kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tidak melalui aku. Jadi kalau kita tidak melalui Yesus datang ke surga atau datang kepada Bapa, sang pemilik surga itu, bahwa orang tersebut itu tidak akan sampai. Orang tersebut itu tidak akan sampai kepada Bapa atau tidak akan sampai ke surga tersebut. Ya, hanya melalui Yesus, hanya melalui Dia saja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi banyak yang saya dengar, ya, ataupun saya dengar dari cerita dari teman-teman atau orang lain, mereka berkata demikian. Mereka berkata bahwa
adat itu adalah suatu hal yang menjadi salah satu juga ya. Artinya bahwa adat itu juga tertuju kepada Allah. Seperti contohnya lah, seperti adat. Saya kan orang NTT, secara khususnya orang Sumba ya. Jadi prinsip atau pemikiran orang di Sumba atau orang-orang adat di sana ya, mereka berkata bahwa mereka itu memang mengikuti adat, tapi melalui adat itulah merapu yang mereka sembah itu. Mereka sembah merapu dan mereka menyampaikan isi hati mereka, dan merapu itulah yang menyampaikan isi hati mereka kepada Allah ya. Itu pemikiran mereka, saudara, dan saya menggelengkan kepala ya. Saya menggelengkan kepala pemikiran mereka atau pendapat mereka atau pengetahuan mereka itu sangat bahaya ya. Sangat bahaya. Karena apa? Karena merapu itu sama halnya dengan berhala ya, atau sama halnya dengan roh atau arwah ya. Dan kita tahu bersama dan kita tahu betul bahwa di dalam zaman perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, Allah sangat menentang sekali ya orang yang bersekutu atau yang bertanya kepada arwah ya. Jadi Allah sangat menentang sekali orang yang bertanya kepada arwah. Masakah Allah menerima ketika merapu mereka itu menyampaikan isi hati mereka? Ketika mereka berdoa kepada merapu mereka berkata bahwa merapu mereka itu atau sembahan mereka itu akan menyampaikan isi hati mereka kepada Allah Bapa. Jadi saya katakan itu pemikiran yang sangat salah. Jadi tidak seperti itu, saudara. Allah sangat menentang hal-hal seperti itu. Itu sama halnya tidak mengharapkan pertolongan Kristus lagi ya? Tidak mengandalkan karya salib lagi. Jadi itu pemikiran yang salah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi perlu kita tahu bahwa kita ini diselamatkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kita di kayu salib ya. Bukan karena kita seperti yang saya katakan dari awal tadi, karena kita berbuat baik terus, atau juga karena kita berdoa kepada merapu dan merapu itu menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Tidak seperti itu. Hanya di dalam Yesus Kristus. Apa yang ada di dalam Kristus ini, apa yang ada di dalam Alkitab ini, itulah yang benar. Di luar daripada itu tidak benar ya. Jadi seperti itu. Dan masih banyak sekali ayat yang memberikan keteguhan atau meneguhkan ya. Seperti di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 6 pasal 4 ayat 12. Di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, di sini dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jadi Dia ini bertuju kepada Tuhan Yesus ya. Jadi terus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya
kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, sudah sangat jelas sekali bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga ya. Tidak ada di siapapun juga. Tidak ada di berhala atau di merapu atau ada di setiap perbuatan baik kita. Tidak ada, saudara. Dikatakan bahwa hanya ada di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita peroleh keselamatan itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita percaya Tuhan Yesus, makanya kita yakini betul-betul bahwa Dia adalah penolong hidup kita. Dia sudah memberikan hidupnya, Dia sudah mengorbankan hidupnya untuk saudara, untuk kita semua. Makanya barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan beroleh kerajaan surga. Tapi kalau tidak percaya, dia akan dihukum, ya. Dia akan dihukum mati. Coba kita perhatikan di 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi saudara, ini sangat-sangat jelas bahwa dikatakan di ayat 12, barang siapa memiliki Anak, atau kata lain daripada Anak itu, barang siapa memiliki Yesus Kristus, ia akan memiliki hidup, ya. Jadi kalau kita percaya dan mengikuti Yesus Kristus, bahwa kita akan memiliki kehidupan yaitu di dunia ataupun di akhirat nanti. Dan yang paling penting bahwa kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, ya, kehidupan kekal setelah kematian, itu yang paling penting. Karena kenapa? Karena kehidupan setelah kita mati itu adalah hidup yang kekal selama-lamanya, saudara, ya? Itu yang paling penting, saudara. Jadi dalam Yesus kita pasti akan memiliki kehidupan. Lalu barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi barang siapa yang tidak percaya atau tidak memiliki Yesus Kristus, ia tidak akan memiliki hidup. Tidak memiliki hidup artinya mati, ya. Pasti mati, binasa selama-lamanya. Kalau binasa berarti di dalam neraka, saudara. Nah, itu dua pilihan kita. Kalau bukan di surga, ya di neraka. Kalau bukan di neraka, ya di surga. Nah, itu akhir dari hidup kita di dunia ini, yaitu. Oleh karena itu, kalau kita mau memperoleh surga, percaya, menjadilah pengikut Kristus, saudaraku. Entah engkau siapapun itu, entah engkau agama apapun. Kalau engkau mau benar-benar percaya, memperoleh surga, jadilah pengikut Yesus Kristus. Jadilah anak-anak Tuhan, ya. Karena apa? Yesus selalu membuka tangan kepada orang-orang yang mau datang kepadanya. Yesus selalu merindukan orang itu untuk selamat. Tergantung orang itu, kalau dia mau memperoleh keselamatan, dia datang kepada Yesus Kristus, percaya Yesus, menjadi pengikutnya, dan dia akan dikaruniakan kehidupan kekal, yaitu keselamatan. Jadi itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya renungan firman Tuhan ini
boleh menjadi berkat bagi kita semua, ya, dan boleh menjadi pemahaman yang baru atau pengertian yang baru, ya. Puji nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau berkati Tuhan renungan firman-Mu ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat Tuhan, sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan ini kiranya ada yang diselamatkan, kiranya ada yang beroleh berkat surga daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.